Sesaat setelah bayi lahir, tali pusar atau tali pusat umumnya akan segera dipotong oleh dokter atau bidan, meski nggak sampai habis. Nah, sembari menunggu sisa bagian ini puput atau lepas, Bunda harus tahu nih gimana cara merawat tali pusar yang tepat, supaya nggak mengalami iritasi atau bahkan infeksi. Kalau mau tahu caranya, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Bunda pasti udah tahu kan apa itu tali pusar? Jadi, saat bayi masih di dalam kandungan, tali pusar atau tali pusat tuh nyambung dari plasenta yang menempel pada rahim ibu ke perut bayi. Fungsinya untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen dari bunda ke si kecil dalam kandungan. Nah, setelah bayi lahir, tali pusat ini sudah nggak dibutuhkan lagi. Soalnya kan, kebutuhan nutrisi bayi akan langsung diberikan melalui proses menyusui. Itulah kenapa tali pusar ini pada akhirnya akan dipotong setelah bayi dilahirkan. Meski begitu, setelah dipotong, biasanya sih akan ada sisanya sedikit tuh, kira-kira sepanjang 2-3 cm deh bun. Umumnya sih, sisa tali pusar ini bakal kering dan copot dengan sendirinya setelah beberapa hari. Tapi sembari menunggu, bunda tetap perlu memperhatikan kebersihannya dan merawat sisa tali pusat ini biar nggak menimbulkan iritasi maupun infeksi yang bisa mengganggu kesehatan bayi. Untuk merawat tali pusat bayi sebenarnya nggak sulit-sulit amat kok bun, yang penting teliti dan telaten aja ya. Nah, sebelum saya jelasin gimana cara merawatnya, ada yang mau saya kasih tahu dulu nih ke bunda. Sekarang ini, kalau bunda punya masalah dengan kesehatan bayi atau kesehatan anggota keluarga dan butuh berkonsultasi langsung ke dokter, bunda nggak perlu buru-buru ke rumah sakit. Apalagi kalau baru sekedar mau tanya-tanya dulu. Melalui layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter, bunda bisa tanya-tanya masalah kesehatan langsung dengan dokter. Pilihan dokternya banyak bun, ada dokter umum, dokter spesialis anak, dokter kandungan, psikolog, sampai psikiater juga ada. Respon dokternya juga cepet, biasanya nggak sampai 5 menit. Pertanyaan bunda udah dijawab oleh dokter. Bunda juga nggak usah takut pertanyaan bunda diketahui banyak orang, karena konsultasi ini bersifat rahasia, alias cuma bunda dan dokternya saja yang tahu. Terus nih, kalau dari sesi konsultasi ternyata bunda butuh menebus obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter, bunda juga nggak perlu keluar rumah. Apalagi kalau lagi cuma berdua aja di rumah sama si kecil. Karena aplikasi Halo Dokter juga dilengkapi dengan fitur layanan Halo Shop, solusi belanja obat dan keperluan kesehatan yang bisa diantar ke tempat bunda berada. So, yuk download aplikasi Halo Dokter sekarang juga di Google Play maupun App Store. Oke, balik lagi ke pembahasan ya. Proses puput atau lepasnya tali pusat dari perut si kecil bisa bervariasi, tapi umumnya sih berlangsung selama sekitar 7 sampai dengan 14 hari. Nah, sembari menunggu, bunda bisa mengikuti 5 tips atau cara menjaga kebersihan tali pusat yang bakal saya jelasin berikut ini ya. Tips yang pertama, bersihkan area sekitar tali pusar minimal 1 kali sehari. Walau bisa kering dan copot sendiri, sisa tali pusat ini tetap perlu dibersihkan ya bun. Caranya gampang kok. Pertama, rendam kain kasa dengan air hangat terlebih dahulu. Ingat ya, air hangat loh, bukan air panas. Lalu, totol-totol atau usap-usap kasa yang sudah dibasahi itu secara perlahan ke area tali pusar si kecil. Setelah dirasa bersih, tinggal keringkan aja bagian tersebut dengan menggunakan kain atau handuk yang kering dan lembut dengan cara ditepuk-tepuk perlahan. Nah, bunda dianjurkan untuk membersihkan area tali pusar ini minimal 1 kali sehari ya. Bunda bisa melakukannya saat menggantikan popok si kecil dan memandikannya. Tips kedua, jangan bersihkan tali pusar dengan alkohol. Mungkin bunda pernah dengar ada yang bilang, biar bersih dan steril, bersihin aja tali pusarnya dengan alkohol. Nah, ini nggak benar ya bun. Soalnya, beberapa penelitian menunjukkan kalau membersihkan tali pusat dengan alkohol atau cairan antiseptik justru bisa bikin sisa tali pusat makin lama mengering. Selain itu, bunda juga harus ingat nih, kalau kulit bayi itu umumnya lebih sensitif, sehingga rawan mengalami iritasi atau peradangan. Jadi, jangan sembarangan menggunakan alkohol atau cairan antiseptik ya bun. Kalaupun sisa tali pusar kelihatan kotor banget dan agak lengket, bunda cukup membersihkannya dengan air, lalu keringkan dengan kain yang mudah menyerap air. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ingetin bunda-bunda yang lagi nonton sekarang nih, untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya bunda bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Lanjut tips yang ketiga, yaitu perhatikan posisi penggunaan popok pada bayi.
Saat tali pusat si kecil belum kering sepenuhnya dan belum lepas, sebaiknya jangan pakaikan popok sampai menutupi tali pusatnya ya bun. Soalnya ini berisiko menimbulkan gesekan pada tali pusat si kecil, yang akhirnya bisa menyebabkan tali pusarnya mengalami iritasi dan luka. Kalau udah sampai gitu, tali pusat si kecil makin lama deh kering dan copotnya. Makanya saat memakaikan popok ke si kecil nggak perlu sampai menutupi tali pusatnya ya bun. Ya kasih jarak dikit di bawahnya deh supaya nggak nempel dan menggesek. Ingat, ini berlaku untuk popok sekali pakai ataupun popok kain, baik yang pakai tali pengikat karet maupun tali perekat. Oke, tips yang keempat, mandikan bayi dengan teknik yang tepat. Selama tali pusar si kecil belum lepas, bunda harus menjaga posisi tali pusarnya agar nggak terkena air ketika memandikannya. Ini supaya tali pusar si kecil cepat kering dan sembuh, dan akhirnya bisa copot sendiri deh. Nah, biar tali pusarnya nggak terkena air, bunda bisa nih menggunakan spons atau waslap untuk menyeka bagian perut bayi. Saat memandikannya, bunda juga nggak perlu merendam tubuh si kecil di dalam air ya. Nanti kalau udah puput, baru deh si kecil boleh dimandikan secara menyeluruh atau berendam di air. Tips yang terakhir nih, selalu pakaikan bayi baju yang tepat dan tentunya nyaman. Nah, ini juga nggak kalah penting bun, soalnya pemilihan pakaian yang tepat juga bisa membantu keringnya sisa tali pusat. Jadi, pastikan baju yang dikenakan si kecil nyaman dan sesuai sama suhu lingkungannya ya bun. Misalnya gini, kalau cuacanya lagi hangat, pakaikan si kecil baju yang agak longgar dan tidak tebal ya. Tujuannya biar si kecil nggak gerah, sirkulasi udara di dalam bajunya tetap terjaga, tali pusatnya juga nggak kegesek. Dan akhirnya bisa mempercepat tali pusarnya kering juga copot. Sebaliknya, kalau cuacanya lagi cukup dingin, pakaikan dia baju yang agak tebal dan hangat, tapi tetap jangan terlalu ketat ya. Nah, selain memilih baju yang tepat, bunda juga nggak perlu nih ngolesin minyak telon, jamu, atau bahan herbal tertentu termasuk bedak ke tali pusar si kecil. Soalnya ini dikhawatirkan bisa membuat area tali pusar si kecil mengalami iritasi atau bahkan menyebabkan infeksi bun. Well, itu tadi beberapa tips yang bisa bunda lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan tali pusar si kecil. Pesan dari saya, karena tali pusar bayi akan copot dengan sendirinya, bunda nggak perlu pakaikan apa-apa ke area tersebut ya. Cukup bersihkan saja sesuai tips yang sudah saya jelasin tadi. Tapi nih, kalau selama menunggu tali pusat ini puput, bunda ngelihat ada darah atau nanah keluar dari tali pusar si kecil, apalagi kalau sampai ada kemerahan, bengkak, dan disertai dengan munculnya demam, bunda disarankan untuk segera bawa dia ke dokter ya, biar si kecil bisa diperiksa dan diberi penanganan yang diperlukan. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya bun, dan semoga bunda dan si kecil sehat selalu. Kalau bunda punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.